Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Putranto dengan NIM 2019 012054. Di sini saya akan menjelaskan proses pengeburan atau drilling. Pengeburan atau drilling adalah suatu proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeburan biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut mata bor atau drill. Mata bor yang paling umum digunakan adalah Twitch drill. Prinsip kerja pengeburan yaitu mata bor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Pengeburan biasanya dilakukan dengan drill press. Mata bor dipasang pada dudukan yang tersedia pada senter kepala lepas. Selanjutnya digerakkan maju, langkah pemakanan ke dalam lubang menggunakan roda pemutar eretan yang ada pada senter kepala lepas. Sebelum cara mengebur pada mesin bubut dilakukan dengan menggunakan mata bor, maka sebaiknya pada penampang benda kerja dibuat lubang awalan terlebih dahulu. Pembuatan lubang awalan dapat dilakukan dengan menggunakan senter bor. Hal ini terutama untuk pengerjaan pengeburan dengan diameter lubang yang relatif besar. Selain itu, disarankan agar permukaan penampang benda kerja dibuat facing terlebih dahulu sebelum pengeburan, agar pengukuran ke dalam lubang bor yang dibuat dapat lebih presisi dengan menggunakan referensi dari ujung sisi permukaan hasil bubut facing tersebut. Jenis cara-cara mengebur pada mesin bubut. 1. Pengeburan dengan twist drill adalah pengeburan yang dilakukan pada benda kerja yang masih pejal. Jadi pengeburan jenis ini adalah benar-benar pengeburan dari awal. 2. Perbesaran lubang dengan twist drill merupakan cara mengebur pada mesin bubut di mana penampang benda kerja sudah terdapat lubang sebelumnya tetapi dengan diameter lubang yang lebih kecil. Hal ini biasanya dilakukan pada pengeburan dengan diameter yang cukup besar sehingga perlu dilakukan dalam beberapa tahap pengeburan. Sebagai contoh, misalnya akan dibuat lubang dengan diameter 4 mm, maka sebaiknya diawali dengan mata bor diameter 6 mm atau 8 mm terlebih dahulu, baru menggunakan mata bor 14 mm. 3. Pembesaran lubang dengan core drill merupakan pengeburan untuk memperbesar lubang dengan selisih diameter yang cukup kecil pada pekerjaan tertentu, khususnya langkah finishing pengeburan agar presisi dan halus, maka dapat menggunakan alat potong berupa remer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Saputra, NIM 2019-012055. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses drilling atau counter drill. Proses drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Cara kerja pada drilling. Cara kerja mesin drill adalah memutar mata pisau dengan kecepatan tertentu dan dirikan suatu benda kerja dengan ukuran-ukuran tertentu. Yang berikutnya jenis-jenis mesin drill. A. Mesin drill bor tangan. Penggunaan mesin dilakukan dengan dioperasikan secara manual menggunakan tangan. B. Mesin bor duduk. Mesin bor ini memiliki bentuk menyerupai dudukan. C. Mesin bor gantung. Penggunaan mesin dilakukan dengan cara digantung. D. Mesin bor radial. Perancangan mesin bor jenis ini dimanfaatkan untuk mengebor benda kerja dengan ukuran besar dan berat. E. Mesin bor vertikal. Pemakaian mesin bor secara vertikal dapat dilakukan untuk pengerjaan benda kerja dengan ukuran besar. Pemakanan pada mata bor dapat dikontrol secara otomatis, bergerak vertikal naik maupun turun.
F. Mesin bor koordinat. Prinsip kinerja dari bor ini memiliki kesamaan dengan mesin bor lainnya. Letak perbedaan pada posisi di sistem pengaturannya. Mesin ini dimanfaatkan dalam membuat lubang di antara jarak titik pusat dengan diameter. Kemudian ada bagian-bagian mesin drilling. Yang pertama ada base atau dudukan. Fungsinya untuk menopang seluruh komponen mesin bor. Yang kedua ada kolom atau tiang. Berfungsi sebagai penyangga ketika proses pengeboran. Ketiga ada meja atau table. Dipakai untuk meletakkan benda yang hendak dibor. Berikutnya ada drill atau mata bor, digunakan untuk membuat lubang. Yang berikutnya ada spindle untuk memegang atau mencekam mata bor. Ada spindle head, digerakkan oleh motor dengan menggunakan berupa belt dan diatur oleh drill bit handle. Drill bit handle berfungsi untuk menurunkan atau mencekamkan spindle dan mata bor ke benda kerja. Dan yang terakhir ada kelistrikan. Penggerak paling utama mesin bor ialah mesin listrik. Tahap-tahap mesin drilling. Yang pertama ada posisi pengeboran. Dan yang kedua gunakan mata bor yang tepat. Yang ketiga mulai dari yang kecil. Yang keempat, sesuaikan kecepatan putar mesin bor Anda. Yang kelima, gunakan bor listrik yang sesuai jika akan mengebor. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang counter drill diameter 12. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang counter bor adalah pisau bor yang digunakan untuk membuat lubang diameter besar pada pangkal suatu lubang. Lubang besar itu biasanya digunakan untuk menyembunyikan kepala baut agar tidak menonjol di luar lubang. Pada ujung counter bor terdapat silindris pemandu yang disebut pilot diameter. Pilot sedikit lebih kecil dari diameter lubang sebelum diiris counter bor. Fungsi pilot untuk memandu agar pengirisan yang dilakukan counter bor dapat sentris dengan lubang mula. Oleh karena itu, pilot tidak boleh terlalu longgar pada lubang mula ketika melakukan counter bor. Antara pilot dan benda kerja diberi pelumas agar dinding lubang mula tidak luka akibat gesekan pilot.